Nah, satu catatan penting kalau teman-teman itu buat filter yang di bawah atau lebih bawah, lebih rendah dari kolam, itu harus ada water levelingnya. Nih. Oke. Berarti Nah, khusus jadi ya, Bang? gini. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, masih di Blast Channel. Kita saat ini ada di Kota Madiun, dari salah satu hari pertama perjalanan kita ke arah timur. Oke. Ya, besok kita lanjut ke Surabaya, kemudian besoknya lagi kita ke Jember. Oke, berarti kita rutenya hari ini ke timur ini. Timur ke barat, selatan ke utara, ya kita jadi Bang Toib terus. Nah, teman-teman, mungkin kalau teman-teman ingat di vlog sebelumnya kita bahas bahwa kita sedang membuat satu proyek kolam yang unik, cukup unik. Jadi ini konsepnya dengan estetika dan lain-lain saya namakan Twin Koi. Oh, yang Twin Koi Ya, sampingnya Twin ada. Koi Pond dengan kaca. Oke. Nah, ini saat ini pengerjaan sudah sampai 70%, teman-teman bisa lihat. Jadi ini konstruksi utama sudah jadi, rangka persiapan untuk pasang kaca juga udah jadi. Kemudian yang untuk estetika air terjun dan nanti di sini sebagian tanaman yang menunjang, ada sedikit unsur naturalnya, tapi ini tanaman-tanaman rumput plus bonsai juga udah siap semua. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Ini tuh nanti kepengennya customer ini bisa untuk tempat duduk-duduk nih. Oke. Di sini. Nah, kemudian kita balik ke sini Norma. Kita bisa manfaatin, betul. Nah, nanti area-area water pump, kemudian panel-panel kelistrikan, kalau mau taruh obat, pakan dan lain-lain kita bisa taruh di sini, kita bikinin lemari yang cantik. Makin simpel. Betul. Nah, jadi memang saya itu terbiasa kalau membuat kolam itu tidak kepengen ada sesuatu yang mengganggu, sayang. Contohnya kalau alat-alatnya ditaruh sembarangan, kemudian kabel-kabelnya keluar nolor sekalian, ada selang-selang yang nongol, ada mesin aerator muncul, ada apalagi ya listrik kelihatan nggak beraturan, itu rasanya kayak risih gitu loh. Nah, tapi sekali lagi memang saya terbiasa seperti itu. Nah, teman-teman kalau lihat sampai kita setting kabel untuk lampu ini semuanya sudah tertanam di dalam konstruksi nih Norma. Oke. Nah, jadi supaya nanti saat install lampunya, listnya yang untuk kaca ini tidak ada kabel sama sekali di area kolam ini. Nah, itu yang saya bilang bahwa semuanya kita plan di awal supaya hasil akhir dan finishnya ini untuk masalah kerapian ini kita utamakan juga. Gitu. Nah, sedikit saya sharing nanti mungkin untuk pemasangan kacanya di next. Ini kaca ini nanti akan masuk di rail ini, Norma sudah agak dekat ke sini Norma. Jadi usahakan kalau pasang kaca ini dudukan railnya atau yang masuknya ini minimal 5 cm. Kenapa kok harus? Karena kalau semakin dalam dia nanti kemudian kita ada ibaratnya yang untuk ngencengin seperti plat, kemudian nanti ada lemnya khusus, ada ibaratnya tambahan-tambahan supaya ini kenceng. Kalau dia kurang masuk ke dalam ini rawan sekali air nanti kadang masih bisa rembes. Oke. Gitu. Jadi ini kaca ini juga ibaratnya sangat harus hati-hati sekali. Kaca ini nanti ada satu sisi, dua sisi, tiga sisi yang ini, yang satu nanti yang dari dalam ruangan nih. Wah, ada juga yang dari dalam. dalam. Ini asik nih. Nah, masuk ke sini Norma. Nah, ini kita nanti kacanya sampai batas ini, seolah-olahnya nanti kalau kita nonton di sini ini seperti kayak jendela ini nyambung kolam. Seolah-olahnya dibongkar atau enggak ini? Wah, enggak. Ini kan kaca dari bangunan ini yang sudah ada. Tapi ingat teman-teman, jangan sekali-sekali kaca mau itu sudah serapet apapun ini kan sudah disilen nih. Udah disilen, udah dilem. Tapi tetap kita nggak berani, harus ada rangkap lagi. Oke. Gitu. Tapi seolah-olahnya kalau kita nonton dari sini seperti kaca ini nyambung ke kolam, seolah-olahnya begitu keren. Plus nanti di sininya juga ada ornamen lampunya. Seperti itu, yang pasti keren lah. Nanti teman-teman tinggal tunggu mungkin sekitar 2 mingguan lagi ini sudah running final. Nah, kemudian hal-hal lain yang saya mau ingatkan seperti bottom drain, arus, kemudian
aerator yang untuk di kolam, itu semua juga kita tanam di dalam konstruksi. Oke. Nah ini kalau yang pipa-pipa masih keluarin itu masih belum kita rapiin nih, nanti kita potong rapiin, sehingga nanti untuk arus maupun untuk yang lain-lain ini juga kasat mata nggak kelihatan, rapi Berarti semua. kolam kecil pun juga sebenarnya ada arusnya juga ya? Ada, karena kan yang saya bilang arus itu bukan hanya untuk suplai oksigen di kolam teman-teman, tapi arus itu berfungsi sebagai sirkulasi berputarnya air di area kolam. Oke. Air itu dengan sirkulasi filter kolam dan lain-lain yang bagus ditambah perputaran, itu dia bisa kualitasnya lebih maksimal. Oke, nah ini Gitu. kalau kecil ini apa ini? Gue bakalan apa? Taruh apa ini? Mana ini? Sepanjang ini. Ini sepanjang ini nanti itu ada tanaman. Tanaman yang di sini itu kita tanam tidak pakai pot. Itu nanti seperti rumput-rumput di sepanjang air terjun ini. Hidup, tanaman asli Hidup, atau? asli. Oh, Asli. Dan nyiraminya pun juga gampang karena ini juga tanaman ini tidak terlalu butuh air. Nanti jenisnya akan kita tawarkan beberapa alternatif ke customer. Nah nanti biasanya istri beliau tuh yang suka tanaman. Oh, kayaknya kalau dikasih water spray, Water spray bisa, tapi nanti water spray-nya saya taruh di atas ini nih kalau jadi. Nanti kan kita ada tim sendiri yang untuk instalasi listrik, lighting, water spray itu nanti kita ada tim khusus sendiri termasuk si Aan. Nah, yang di atasan dudukan ini nanti pot-pot pakai bonsai. Nah, keren. Jadi nanti ada orientalnya, ada naturalnya, kemudian minimalis dan modernnya juga konsepnya dapat. Ini kita pilih batu keramik yang gilap supaya nanti kalau kena air, kena apa ini bersihinnya ini gampang. Itu yang licin. Nah, yang ini granitnya nanti yang agak warna gelap. Nah, kemudian yang dinding-dinding luarnya ini granit juga corak marmer warna cerah putih. Putih gading. Nah, nanti 3D-nya juga kita tampilin lagi supaya teman-teman bisa paham juga. Nah, setelah kolam, kemudian sistem air terjun, estetika dinding yang untuk tanaman natural maupun tanaman bonsai, sekalian saya mau update sistem filter di kolam ini. Nah, ini yang unik nih. Yang salah satu yang unik adalah dari kolam ini adalah filter ini lebih rendah daripada kolam. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih belum paham bahwa sistem filter itu juga ada beberapa sistem. Contohnya mau sistem pompa di depan, pompa di akhir. Filter setara dengan kolam, filter lebih bawah dari kolam, itu semua ada tipsnya dan ada caranya masing-masing. Nah, satu catatan penting kalau teman-teman itu buat filter yang di bawah atau lebih bawah, lebih rendah dari kolam, itu harus ada water levelingnya. Nih. Berarti Nah, khusus jadi ya, gini, saya kasih tahu. Kalau nggak dikasih water leveling seperti ini saat mati lampu, itu kan terjadi delay. Semua pompa apa kan berhenti. Wah, bisa meluber ke sini. Oke. Kan ini lebih rendah. Air kan prinsipnya dia akan cari lokasi lebih rendah. Bisa luber. Nah, kalau ada water levelnya seperti ini, dia lubernya sudah kita setting mentok setara dengan pipanya ini. Pipanya ini di shoot nih normal. Oke, udah kelihatan. Nah, jadi bisa kelihatan sehingga chamber yang di bawah ini nanti nggak luber seperti itu. Nah, sistemnya dari kolam, bottom drain dan lain-lain habis dari water level naik pertama masuk ke sikat brush chamber 1. Nah, ini sistem double wall-nya seperti biasa, flow up, jadi dari bawah naik ke atas. Setelah naik ke atas dia luber melalui lubang ini. Oke. Nah, ini lubang ini. Dia pindah ke chamber kedua. Chamber kedua masih mechanical, standar Jepmet, Matala atau AC Mat. Ini yang kualitasnya bagus, nanti kita akan bahas mumpung masih ada sisanya di sana. Sama flow up lagi masuk ke chamber ketiga. Chamber ketiga dia flow up lagi dari bawah naik ke atas, luber ke sini, itu namanya biostone atau batu apung. Oke. Ini biologis juga? Biologis, ini biologis pertama. Nah, batu apung ini beda dengan batu gombong ya teman-teman, saya tekankan sekali lagi. Jangan pakai batu gombong, percaya saya, lebih bagus batu apung. Nah, nanti yang keempat yang terakhir ini adalah BioCube. Itu BioCube-nya beberapa sudah datang, ini full BioCube. Nah, jadi inilah yang saya bilang bahwa kita punya spek standar pengisian media ini standarnya seperti ini. Dengan beberapa pertimbangan, satu, maintenance-nya mudah. Kedua, untuk jangka panjangnya, untuk kualitas air, baik nanti yang mekanikal maupun biologisnya, jangka panjangnya juga bagus. Yang ketiga, tidak perlu pergantian media dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, 10 tahun ke atas. Berarti nggak harus ganti-ganti, dan nggak perlu angkat-angkat media ya sekali lagi waktu bersihin. Nah, ini kita kuncinya di sini. Ada yang namanya sistem backwash. Jadi backwash-nya per chamber ini kita buat ibaratnya direct. Jangan sekali-sekali Anda buat chamber filter, sistem backwash-nya itu paralel. Itu juga nggak efektif.
nggak bersih, saya jamin gitu loh. Kemarin kita ada visit ke satu customer di Jakarta, juga kita rencana pembuatan kolamnya akan dialihkan ke kita karena yang kontraktornya yang lama memang nggak paham. Jadi nggak salah sih sebetulnya karena memang pengetahuan mereka di situ gitu loh. Jadi lubang BD atau bottom drain ini 6 BD ini di paralel. Oh, jadi satu. Jadi satu, padahal yang benar harus satu per satu. Seperti itu. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap flow, kualitas air dan ibaratnya perputaran yang kita mau kejar. Dan nanti waktu membekwas membersihkan itu kalau paralel semua itu nggak bisa tuntas. Gitu. Kalau buat Nah, maintenance juga agak repot juga betul. tuh, sampai paralel kayak gitu. Betul. Nah ini nanti untuk jalurnya apa namanya pembuangan backwash udah kita kasih juga ada keran dripping untuk air. Jadi ibaratnya bisa kita nyalain kalau misalkan habis di backwash kan air pasti berkurang di kolam nih atau di filter kita nyalain dia bisa sirkulasi normal lagi. Oke. Nah kemudian kita bahas apa lagi ya tadi udah mengenai Media-media atau oke, medianya nih. Media tadi kan sudah nih. Biokim mungkin teman-teman kan sudah nggak asing ya. Nih. Seperti ini. Oh, ini baru datang sebagian Ya, ya, sebagian tadi sebetulnya sebagian mau kita bawa pakai mobil dari Semarang, lupa malahan saya. Ya, nah ini kita bahas spek kacanya nih. Ini kaca ini yang temper ya, jadi satu utuh, satu bagian utuh. Ini kemarin tebelnya berapa ya Mas? 15 Pak? 12 plus 12, jadi rangkap 2. 12 plus 12 jadi 24 nih. Norma dari sini shootnya biar kelihatan tebelnya nih Norma. Nih, jadi kaca pun ini ada spek-speknya. Sekali lagi kalau mau hasil yang bagus, yang clear, yang bening ya kita memang harus pakai spek yang bagus. Ini lihat nih, dan ini usahakan kalau beli kaca ini sudah di apa sih ibaratnya ini dipingul atau di gravel atau di apa ini supaya tidak tajam gitu. Kita pun masangnya juga bisa lebih presisi, lebih plat, lebih kencang. Dan ini ada alatnya juga ya untuk bawanya. Jadi hati-hati memang. Saya kan makanya selalu bilang gitu loh, kalau tim Blast ini kita juga kolaborasi dengan Mas Andika dari Malang, Jawa Timur. Saya selalu mempercayakan setiap piece per piece dan perbagian-perbagiannya ke profesional. Nah, ingat, gitu. Dan itu semua tidak ada yang murah, teman-teman. Mereka tidak akan mau bantuin saya kalau tidak dibayar, gitu loh. Makanya semua itu ada harga. Ada rupa. Kalau suruh kerja bakti juga. Betul. Kalau saya pakai tukang yang biasa, mungkin kaca beli yang biasa, pasang sendiri ala kadarnya ya bisa. Tapi kalau nanti akhirnya jadinya nggak bagus kan sayang sekali gitu kan. Ini yang bagian besarnya rangkap 2. Kemudian yang bagian kecilnya yang tadi saya bilang, yang di samping kanan kiri. Yang samping-samping tadi. Betul, dan di jendela ini tuh rangkap 2 juga tuh masing-masing tuh. Meski kecil pun juga rangkap 2 ya Pak Ade? Karena saya kepengen intinya long term, jangka panjangnya kuat, aman seperti itu. Oke, mantap. Nah, ini ada yang kecil. Nah, setelah kaca, ini AC mat nih seperti ini nih. Nah, jadi teman-teman ya bahwa jet mat seperti ini ada beberapa kualitas juga. Mungkin Norma bisa shoot agak dekat. Ini standar saya yang seperti ini. Nah, ini import dari Jepang. Secara warna, secara kualitas, pori-pori pun ini juga bagus banget. Dan ini kalau di backwash besar atau di flash dari atas ini dia gampang sekali rontok. Gitu. Dan ini beda banget sama jet mat yang murah yang cuma ratusan ribu per lembarnya. Itu gampang getas, gampang berubah warna dan ancur malesnya. Kadang ancurnya itu sampai ke bawah-bawah, kadang habis itu kalau diangkat itu prol gitu. Kalau ini kita pernah sampai 8 tahun kuat sekali nih, kuat sekali. Makanya cuma berubah warna aja ya. Berubah warnanya juga enggak ini. Enggak ini. Enggak. Ini bagus banget. Ada yang warna putih, ada yang hitam, tapi saya suka yang biru. Jadi kalau ada amonia, kotoran dan lain-lain ini juga bagus. Ini lumayan nih Norma, satu lembarnya ini 1 juta lebih nih. Cuman kalau hasilnya maksimal juga. Oh iya, makanya kan saya sering ngomong begini sih, kalau kita mau ngirit-ngiritnya itu semua bisa gitu loh. Bahkan Bisa saya suruh gitu. buat spek kolam yang murah banget kayak apapun itu bisa. Tapi sekali lagi kan hasil airnya pasti beda kan gitu. Ntar ujung-ujungnya, oh jadi kayak gini tuh siapa sih yang bikin kolamnya? Ya, kadang gitu tuh saya ada beban di situ. Terkadang ada customer beberapa yang nego ke kita, Pak saya budgetnya sekian, saya coba hitung gitu loh. Berarti saya harus nurunin isi media, harus nurunin spek konstruksi, harus nurunin spek peralatan pompa dan lain-lain. Terus saya pikir, wah ini jadinya pasti nggak top ini, udah mending saya mundur gitu loh. Ya saya lebih senang bahwa saya meyakini apa yang saya kerjakan supaya hasilnya juga maksimal. Kalau saya nggak yakin ya mending saya nggak kerja seperti itu. Apalagi kalau luar kota lagi. Mantap. Ya apalagi luar kasih, pulau. keren, Nah keren. seperti itulah teman-teman kurang lebih. Kita udah tinggal perapi-rapian. Ini lapangan futsal nih.
Jadi nanti kalau customer dengan teman-teman keluarga habis futsal nyantai nongkrong di sana nonton koi, bukan asik ya. Yuk kita balik ke sini lagi. Nah mungkin pekerjaan sekitar 2 minggu lagi udah finish. Udah clear nih ya. Ya nanti kalau setelah selesai running kita akan tunjukkan, kita akan bikinin vlog juga sampai proses masukin ikan ke sini. Nah ikan beliau di Semarang juga udah cukup banyak, beberapa bahkan ikan-ikan yang sudah berprestasi. Nah karena ini kolam baru dan nanti rata-rata semua ikan dari Blaze Koi, kita nanti akan handlein sampai masuk kolam seperti biasa yang kolam-kolam yang lain gitu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, mungkin nanti kalau perkembangan next selanjutnya kita akan update lagi. Yang pasti terima kasih sekali yang sudah banyak mendukung channel kami. Dan bagi teman-teman yang ingin menambah koleksi ikan koi, membuat kolam koi, baik secara minimalis maupun natural, teman-teman bisa kontak di link deskripsi di bawah ini. Ya, thank you banget yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.